asra ayat, 10 ayat surat Al-Mu'minun ini, man aqamahunna dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan 10 ayat ini, niscaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah Masjid Jami' Nurul Falah dan seluruh yang hadir pada malam yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia baik dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pengajian tentang tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang surat Al-Mu'minun, surat ke-23, juz ke-18. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mu'minun ini di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Makanya disebut surat Makkiyah. Al-Qur'an itu ada yang diturunkan di kota suci Mekah, itu disebut surat Makkiyah. Dan ada yang diturunkan di kota suci Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Surat Al-Mu'minun ini disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota suci Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dan ayat ini jumlahnya 118. Sebelum turunnya surat Al-Mu'minun ini ada sabab nuzulnya atau sejarah turun surat Al-Mu'minun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, artinya qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia al-mu'minun, yaitu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan masjid ini namanya Nurul Falah, artinya cahaya kebahagiaan, cahaya kemenangan, cahaya keberuntungan. Maka semoga dengan pembacaan ayat ini kita mendapatkan cahaya kebahagiaan, cahaya keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika turun surat Al-Mu'minun ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau meriwayatkan satu hadis dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah Rasulullah yang nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, kana idza nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu yusma'u inda wajhihi kadawin nahl. Ketika wahyu Al-Qur'an itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar di wajah Rasulullah kadawin nahli, seperti lebah yang berada di atas wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun surat ini, seakan-akan di wajah Rasulullah ada suara lebah. Itu lebah.
Falabisna sa'ah. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami diam sejenak karena memandang turunnya wahyunya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah itu berat sekali. Makanya ketika turun Al-Qur'an di wajah Rasulullah, itu sahabatnya tegang. Makanya diam sejenak. Karena melihat Rasulullah menerima wahyu yang sangat berat. Bahkan ada suara seperti suara lebah atau tawon. Kemudian setelah selesai turun surat Al-Mu'minun ini, dari ayat 1 sampai 10 pertama, maka fastaqbalal qiblah, maka Rasulullah itu langsung menghadap kiblat. Wa rafa yadai, kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Kemudian waqala, dan Rasulullah berdoa, Allahumma zidna wala tungkisna. Ya Allah, senantiasa tambahkan kepada kami. Maksudnya, berilah tambahan rezeki, berilah tambahan keimanan, dan berilah tambahan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tungkisna, dan jangan sampai engkau mengurangi seluruhnya itu. Wa akrimna, dan muliakanlah kami. Wala tuhinna, dan jangan sampai engkau menghinakan kami semua. Wa atina, dan berilah kepada kami semua. Wala tahrimna, dan jangan sampai engkau menghalangi kami dari rahmat engkau. Wa asirna, dan pilihlah kami. Wala tu'asir alaina, jangan sampai engkau menolak kami. Wa ridha'anna, dan ridhoilah kami semua. Wa ardina, dan semoga engkau senantiasa ridho kepada kita semua. Ini doa yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, laqad anzala atau unzila alayya asru ayat man aqamahunna dakhalal jannah. Kemudian Rasulullah bersabda, telah turun kepada kami, kepada saya, asra ayat, 10 ayat surat Al-Mu'minun ini, man aqamahunna dakhalal jannah. Barang siapa yang melaksanakan 10 ayat ini, niscaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah turun 10 ayat dari surat Al-Mu'minun ini. Barang siapa yang melaksanakan dan mengamalkan 10 ayat ini, niscaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a qad aflahal mu'minun hatta khatamal asra. Kemudian membaca surat Al-Mu'minun sampai 10 ayat ini selesai. Jadi ini sebab nuzul daripada surat Al-Mu'minun ini. Ini kitab tafsir, ini bukan milik saya, tapi milik kakek almarhum itu. Jadi semoga beliau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa meneruskan perjuangan beliau ini untuk menegakkan syiar agama Allah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebab nuzulnya ayat ini, barang siapa yang mengamalkan 10 ayat dari surat Al-Mu'minun ini, niscaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia, sungguh beruntung siapa orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri yang pertama adalah hum, orang beriman itu fi salatihim, di dalam salatnya, khashi'un, itu dalam keadaan khusyuk. Khusyuk artinya tenang, tidak ramai atau tidak bergurau, tapi tenang, fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang beriman yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ketika mereka dalam salat itu khusyuk. Seperti kita menghadap Raja Salman. Kira-kira kita
bercanda atau fokus? Fokus. Atau kita menghadap kepada Raja Brunei yang dekat saja. Raja Salman jauh, Raja Brunei saja. Kira-kira kita akan menghina Raja Brunei atau kita diam untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Raja Brunei. Jadi itu baru raja, apalagi Malikul Muluk, rajanya raja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih hendaknya lebih khusyuk, lebih fokus ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum turun ayat ini, para sahabat ketika sholat itu menghadapkan wajahnya ke langit. Jadi sholat itu menghadap ke langit. Ketika turun ayat ini, setelah turun ayat ini, sahabat itu dalam sholat itu menghadap ke bawah. Karena menghadap ke tempat sujud. Supaya lebih fokus, lebih hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ta'dim, lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat itu kalau Allah menyuruh langsung diamalkan. Ketika disuruh khusyuk, langsung khusyuk. Yang awalnya kepalanya kemana-mana, tetapi ketika turun ayat ini langsung tunduk menghadap ke bawah. Maka di madhab Imam Syafi'i, ketika sholat itu disunahkan untuk menghadap ke tempat sujud. Jelas ini? Jadi disunahkan ketika kita sholat, baik laki-laki atau ibu-ibu, itu disunahkan untuk menghadap ke bawah. Itu supaya lebih khusyuk, lebih tenang. Kalau menghadap ke atas itu nanti kemana-mana pikirannya. Mikir rumah atau mikir masakan atau mikir ada yang ketinggalan. Biasanya ketika sholat itu ada yang ketinggalan itu tahu. Misalnya kunci kita atau uang kita, kalau di rumah nggak ingat, kalau sholat ingat. Makanya disunahkan untuk menghadap ke bawah supaya lebih fokus, lebih khusyuk dalam sholat kita. Jadi ketika sholat disunahkan bagi kita untuk menghadap ke bawah. Kemudian ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ini ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Jadi kita mengetahui akhlaknya Rasulullah itu dengan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana akhlak yang baik seperti tadi. Sholat hendaknya menghadap ke bawah. Jangan kemana-mana. Kalau sholat kepalanya kemana-mana, itu hukumnya makruh. Bahkan kalau bergerak lebih dari 3, hukumnya haram. Batal sholatnya. Jadi lebih baik kita tundukkan wajah kita ke arah bawah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ini santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana-mana kalau Rasulullah ngaji atau di masjid atau di pasar atau di mana saja itu sebagai asisten pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah mendoakan beliau 3 hal. Yang pertama, Sayyidina Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Jadi didoakan umurnya panjang. Yang kedua, didoakan rizkinya melimpah. Makanya ketika Rasulullah wafat, salah satu sahabat yang kaya ini, Sayyidina Anas bin Malik.
Kemudian yang ketiga adalah didoakan semoga keturunannya banyak. Gitu. Anak-anaknya soleh dan soleha. Gitu. Ini berkat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkat ngaji. Karena di mana saja itu Sayyidina Anas bin Malik ngaji. Makanya Sayyidina Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khalaqallahu jannata adnin biyadihi, lubnatan min durrati bayda'a." Allah menciptakan surga Aden dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari durrah, dari permata yang putih, permata atau intan yang putih. Jadi surganya Allah itu terbuat dari mutiara, intan. Kira-kira ada yang punya mutiara enggak ini? Jadi insya Allah kalau kita ngaji, insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah yang terbuat dari permata, intan, dan yang terbuat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mutiaranya itu berwarna putih. Kemudian walubnan min yaquta hamra. Bukan hanya putih, tapi ada yang berwarna merah. Tuh. Kira-kira berapa satu mutiara? Mahal, miliaran ya. Miliaran. Jadi al-jannatu sil'atul ghayah. Surga itu barang yang sangat mahal sekali. Jadi insya Allah dengan melakukan pengajian ini kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian walubna min zabarjadid khadra, zabarjudata khadra'an. Dan bukan hanya putih, merah, tapi warnanya hijau. Seperti masjid ini, ada putih, ada hijau, ada merah. Wah, ini insya Allah gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merah, hijau, putih, lengkap pas. Itu. Wa mulatuha misk. Temboknya ada warna hijau, putih, dan merah. Kalau bawahnya itu dari misk, wangi misik, minyak wangi misik. Jadi minyak wangi misik itu paling wangi. Minyak wangi yang paling wangi adalah misik, al-misik. Kemudian wa husbuha lu'lu'. Tiangnya juga dari permata dan intan. Wa hasisuha za'faron. Hasis itu permadaninya atau karpetnya, permadani dan karpet itu dari za'faron. Kemudian summa qala laha. Kemudian Allah berfirman kepada surga, intiki, berbicaralah. Maka qalat qad aflahal mu'minun. Surganya itu bisa bicara. Apa yang disampaikan oleh surga Aden yaitu ayat ini. Qad aflahal mu'minun. Ya, ahlan wa sahlan. Ya. Ya, ahlan wa sahlan bi khudurikum. Tafadhal. Jadi surganya bisa bicara. Ya. Ahlan wa sahlan. Surganya bisa bicara atau bisa ngaji. Makanya kalau orang bisa ngaji, insya Allah pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga itu bisa ngaji, yaitu membaca ayat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik ini harus bisa ngaji. Mengapa? Karena surga itu bisa ngaji. Faqala Allahu azza wa jalla wa izzati wa jalali la yujawiruna fika bakhilun. Allah berfirman, wa izzati wa jalali, dan demi keagunganku, demi kemuliaanku, la yujawiruni fika bakhilun. Tidak akan mendekatiku di dalam surga engkau, di dalam surgamu, bakhilun, siapa orang yang pelit.
Jadi orang pelit itu tidak akan masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang pelit itu tidak akan masuk surga. Ya, alhamdulillah bapak-bapak ini termasuk orang yang insya Allah orang yang dermawan. Ya, insya Allah karena mau melangkahkan kakinya untuk ke masjid, untuk memakmurkan masjid, termasuk kedermawan kita, termasuk perhatian kita kepada masjid ini. Kita bisa membantu masjid itu baik dengan tenaga kita, pikiran kita atau materi kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga, tidak akan mampu yang mendekati saya seorang bakhil, orang yang pelit. Ya, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ringan tangan, yang suka membantu orang lain. Amin ya rabbal alamin. Itu tentang keistimewaan surat Al-Mu'minun ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu siapa? Yaitu orang-orang yang ketika salat itu khusyuk, fokus. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, khashi'un itu khaifuna sakinuna. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang takut, sakinuna dan orang yang tenang. Jadi khusyuk itu artinya takut kepada Allah dan tumakninah, sakinuna tenang. Jadi khusyuk itu artinya dua, takut dan tenang. Kemudian wa Ali dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-khusyu'u khusyu'ul qalbi. Khusyuk itu apa? Khusyuknya hati. Artinya hatinya tenang. Jadi kita usahakan ketika mau sholat itu disunahkan oleh Rasulullah membaca Subhanallah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, istighfar 10 kali. InsyaAllah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca apa? Subhanallah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Astaghfirullah 10 kali. Insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah sebanyak 10 kali. Jelas ini? Jadi membaca 5 kalimat thayyibah ini insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya hati kita khusyuk. Biar setan itu tidak mengganggu kita. Biar hawa nafsu kita tidak mengganggu kita sehingga kita fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, ini muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kana khusyuhum fi qulubihim. Khusyuknya para sahabat itu di dalam hati mereka. Faghaddu bidzalika absarahum wa khafadu al-janah. Salah satu supaya kita khusyuk itu menajamkan atau menutup mata kita. Kalau bisa ketika sholat sebagian waktunya kita tutup mata kita sambil menghadap arah sujud. Ada yang mengatakan menutup mata itu sunnah. Jadi kata Sayyidina Hasan Al-Basri itu ketika sholat mereka menutup mata mereka. Bukan semuanya tapi sebagian besar itu menutup mata mereka. Wa khafadul junah, dan ketika sholat wajahnya itu menghadap ke bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khafadu absarahum ila mawdi'i sujudihim. Wal
Wal khusyu'u fis shalah innama yahsulu liman faragha qalbuhu laha. Khusyuk dalam salat itu bisa kita peroleh ketika hati kita kosong dari hal-hal selain salat. Jadi kita usahakan ketika salat hati kita kosong, kita kosongkan, yang ada cuma hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca subhanallah, maha suci Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita penuhi hati kita dengan lafzul jalalah, lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wastaghala biha amma adaha wa asaraha ala ghairiha. Kita betul-betul sibuk menyebut nama Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Wa hina ini takunu rahatan lahu wa qurrata ain. Maka ketika kita sudah fokus seperti itu, insyaallah hati kita akan hati yang dingin, hati yang tentram, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita sudah penuh dengan lafzul jalalah, penuh dengan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita menjadi qurrata ain, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika ingin sholat berkata atau bersabda kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai sahabatku Bilal, Sayyidina Bilal ini termasuk muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat beliau yang adzan. Ketika waktu masuk salat, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, hiburlah saya dengan salat. Jadi kalau kita sudah khusyuk dalam salat, insyaallah salat itu jadi hiburan kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ketika kita khusyuk, fokus, insyaallah salat kita itu menjadi hiburan, menjadi kesenangan, menjadi kegembiraan bagi kita semua. Ya, semoga kita semua bisa merasakan kegembiraan dalam salat, bisa merasakan kesenangan dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Ketika di luar salat, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang beriman itu senantiasa menghindari hal-hal yang sia-sia. Jadi orang beriman itu pasti menghindar, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sia-sia itu pasti dihindari oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, ai 'anil batil, yaitu menghindari kebatilan. Wa huwa yasmalu syirka. Kebatilan itu apa? Yaitu hal-hal yang mengandung tentang kesyirikan. Jadi orang beriman itu meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman pasti jauh syirik dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la faidah fihi minal aqwal awal af'al, dan menjauhi hal-hal yang tidak ada faedahnya, baik itu ucapan atau perbuatan. Contoh ucapan itu menghina atau ngerasani. Tahu ngerasani? Apa? Ngomongin orang, gosip, Jawa. Itu. Jadi orang beriman itu paling jauh dengan sifat ngerasani, sifat menggosip orang lain. Jadi salah satu sifat orang beriman yang utama yaitu walladzina hum 'anil lagwi muridun, yaitu orang-orang yang menjauhi yang tidak ada faedahnya, yaitu ngerasani atau gosip. Gitu.
Jadi kita jauhilah, kita usahakan menjauhi membicarakan orang lain. Kalau kita membicarakan orang lain, kalau itu benar, itu termasuk ngerasani. Misalnya fulan ini seperti wajahnya seperti ini. Itu benar. Wajahnya bulat. Fulan ini wajahnya bulat. Memang itu wajahnya bulat, maka itu termasuk ngerasani, termasuk gosip. Misalnya salah, itu termasuk fitnah. Misalnya fulan ini pencuri, ternyata fulan ini tidak pencuri, maka itu jatuhnya fitnah, bukan hanya hibah tapi fitnah. Jadi kita usahakan menjauhi yang tidak ada faedahnya, baik itu hibah atau fitnah. Kemudian sebagaimana Allah berfirman, wa idza maru billahi maru kirama. Jadi orang beriman ketika jalan-jalan itu tidak tolah-toleh, tidak menghadap ke kanan atau ke kiri, tapi lewat dengan mulia, lewat memuliakan orang lain. Kalau ketemu orang baca salam, assalamu alaikum. Kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Kalau menjawabnya hukumnya wajib. Jadi orang yang beriman itu tidak akan menghina orang lain, akan memuliakan orang lain. Jadi kalau kita lewat ketemu tetangga, ketemu anak-anak, orang tua, itu kita baca salam. Bahkan kalau Rasulullah ketemu anak kecil itu diajak bicara, baca salam, kemudian bagaimana kabar engkau, bagaimana ayah engkau, bagaimana. Jadi Rasulullah itu sangat kasih sayang kepada anak-anak kecil. Setelah salam ditanya, bagaimana kabar engkau? Bagaimana kabar ayah ibumu? Jadi Rasulullah benar-benar kasih sayang kepada semua manusia, apalagi anak kecil. Kemudian qala qadada atahum wallahu min amri ma wafaqum an dalik. Maka orang yang beriman itu pasti ketika jalan, ketika hidup itu pasti memuliakan orang lain, tidak pernah menghina orang lain. Kemudian di ayat berikutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan ciri yang selanjutnya adalah orang beriman itu hum lizzakati fa'ilun, senantiasa melaksanakan zakat. Zakat di sini ini artinya membersihkan. Baik itu membersihkan jiwa kita atau membersihkan harta kita. Karena Allah berfirman, qad aflaha man tazakka atau qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi zakat sini berarti dua. Berarti mensucikan jiwa dan mengeluarkan zakat. Karena zakat itu diturunkan di kota suci Madinah. Ini turun sebelum ayat zakat. Jadi artinya zakat sini juga membersihkan jiwa, juga membersihkan harta kita dengan mengeluarkan harta. Jadi ciri orang beriman itu adalah senantiasa membersihkan jiwanya dan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pembersihan jiwa ya ngaji ini, berzikir, kemudian bekerja, kemudian mencintai saudara-saudaranya, memuliakan orang lain dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang beriman itu pasti membayar zakat. Jadi orang yang punya harta lebih dari cukup, misalnya ada pedagang atau pengusaha yang hartanya lebih dari 100 juta. Karena nisab perdagangan itu isruna miskol, 20 miskol emas. Itu setara 86 gram emas. 1 gram emas berapa? Dari 1 juta ya? Ya, 1 juta. Berarti 86 juta. Jadi misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang setahunnya sudah mencapai nisab,
yaitu 100 juta, maka diwajibkan membayar 2,5%. Jadi kalau punya uang 100 juta, maka diwajibkan membayar 2,5 juta. Semakin banyak, semakin dilipat gandakan. Jadi misalnya punya uang 1 miliar, maka harus membayar 25 juta. Itu sedikit. 2,5% itu sedikit sekali dibanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti membayar zakat. Zakat itu hukumnya wajib. Kalau sedekah itu hukumnya sunnah. Akikah, kurban itu hukumnya sunnah. Kalau zakat ini harus dilaksanakan. Jadi salah satu orang yang beriman itu pasti mengeluarkan zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun. Ciri yang selanjutnya di ayat kelima, orang beriman itu pasti menjaga alat kelaminnya, baik yang depan atau belakang, kubul atau dubur. Jadi orang beriman pasti menjaga alat depan dan alat belakang, farji. Furujihim itu jamaknya farji. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya atau istrinya, ya suami atau istrinya. Aw ma malakat aymanuhum, dulu ada budak. Nah, sekarang alhamdulillah ada budak. Artinya aw ma malakat aymanuhum ini artinya budak. Alhamdulillah sekarang enggak ada budak. Jadi orang yang beriman itu menjaga kemaluannya, farjinya dari orang lain kecuali kepada istrinya dan budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, karena mereka bukan orang yang tercela, bukan orang yang jelek. Itu. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang menginginkan di luar hal itu, maka mereka termasuk orang-orang yang kelewat batas, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya melakukan zina atau liwat. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang beriman itu menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Di ayat ke-8 Allah berfirman, orang-orang beriman itu pasti menjaga amanahnya, menjaga perjanjiannya dan menjaga apa yang diamanatkan kepada orang beriman tersebut. Jadi ciri-ciri orang beriman itu amanah, dapat dipercaya. Kalau diberi sesuatu, diberi titipan, itu pasti menjaga dengan penuh amanah, dengan penuh kepercayaan, sehingga tidak mengingkari apa yang diamanahkan. Ketika berjanji itu menepatinya. Wafa bi ahdi, menepati janjinya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Dan orang-orang beriman itu menjaga salat mereka. Jadi ciri orang beriman itu menjaga salat mereka, istiqomah seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di antara maghrib dan isya melaksanakan salat maghrib dan isya. Ini termasuk ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai fi'il mudhari', yuhafidun, istiqomah menjaga salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah, sesuai dengan nama masjid ini, Nurul Falah, cahaya keberuntungan, cahaya kebahagiaan, yaitu bagi orang-orang yang menjaga salat. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, wajib kita syukuri, wajib kita bangga, kita wajib senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa salat ini. Kemudian balasannya apa? Ulaika humul warisun. Merekalah orang-orang yang menempati surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka akan selama-lamanya di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu mewarisi surga Firdaus
untuk selama-lamanya. Itu. Maksudnya apa warisan? Karena semua manusia itu punya rumah di surga. Ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Wa sabata bis sahihain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa walahu manzilan manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Setiap manusia itu punya dua rumah. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Jadi kita pasti punya dua rumah gitu. Kemudian fa in mata wa dakhalan nar wa warisa ahlul jannah manzilahu. Jika orang itu meninggal kemudian masuk neraka, maka penduduk surga itu mengambil rumahnya dia yang masuk neraka itu. Jadi orang yang masuk surga itu akan mengambil rumahnya orang penduduk neraka itu. Sebaliknya kalau kita masuk surga, maka rumahnya orang yang masuk neraka kita diwariskan kepada kita. Allah memberikan rumah yang masuk neraka kepada kita semua. Fa'amal mu'minun fayabni baitahu alladhi fil jannah wa yuhdam baitahu alladhi fin nar. Orang yang mukmin itu membangun rumahnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan rumahnya di neraka itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir fayuhdam baitahu alladhi fil jannah wa yubna baitahu alladhi fin nar. Orang kafir itu rumahnya di surga itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rumahnya di neraka bagi orang kafir akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita itu punya dua rumah. Jika kita penduduk surga, maka kita akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripada Al-Qur'anul Karim ini dan semoga kita semua bisa mengamalkan 10 ayat ini dan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca zikir ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga dengan zikir kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.